everyone, how are you? Great? Alright, very good. So, how was your long holiday? Very nice. And welcome to our new grade 5. And welcome back to Kita class again with Miss Utari. So, do you know what the topic for today? I mean the first lesson for our subject. Yap, tema 1, subtema 1, yaitu hari ini kita akan belajar tentang organ gerak pada hewan. Ya, mungkin kalian sudah pernah mengamati sebelumnya mengenai hewan-hewan di sekitar kalian, bagaimana hewan tersebut dapat bergerak dan menggunakan apa dia bergerak. Adakah yang tahu? Sudahkah kalian memahami hal itu? Belum? Jika belum, mari kita lihat video berikut ini. Hai kids, hari ini kita akan belajar tentang tema 1 sub 1 tentang organ gerak hewan. Sebelum lanjut, coba kalian perhatikan hewan apa sajakah yang bisa kalian amati di gambar ini? Nah, ada burung dan capung. Tahukah kalian kedua hewan ini bergerak menggunakan apa? Ya benar, menggunakan sayap. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini, Miss Utari mengharapkan kalian mengetahui alat gerak aktif dan pasif, 2. Mengetahui fungsi tulang, 3. Mengidentifikasi alat gerak pada hewan dan fungsinya, 4. Mengetahui perbedaan hewan invertebrata dan vertebrata. Tahukah kalian salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak? Selain kita memerlukan makanan dan bernafas kids, kemudian bergerak yaitu berpindah tempat. Jadi ketika kalian berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, itulah yang disebut dengan bergerak. Dan gerak hewan, manusia menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Jadi ketika kalian bergerak, organ gerak kalian adalah benar, kaki ya. Seperti yang ada di gambar ini, manusia cenderung menggunakan kedua kaki mereka untuk bergerak. Kemudian ada burung di sini bergerak menggunakan sayap, sedangkan kerbau bergerak menggunakan keempat tungkai mereka. Jadi organ-organ gerak inilah yang nanti tersusun dalam sistem gerak. Tahukah kalian sistem gerak kita terdiri dari apa? Ya, mari kita simak berikut. Alat gerak pada hewan dan manusia. Ada makhluk hidup yang bergerak dengan 1 kaki, 2 sayap, 3 sirip, 4 otot perut. Bisakah kalian menyebutkan masing-masing contoh hewan yang bergerak menggunakan kaki, sayap, sirip, dan otot perut? Ya, Miss Utari yakin kalian pasti bisa. Kemudian, sekarang coba sebutkan macam hewan beserta alat gerak yang sudah kalian ketahui. Miss Utari berikan satu contoh di sini adalah anjing. Jadi anjing bergerak menggunakan keempat tungkai mereka. Bagaimana dengan hewan-hewan lain yang mungkin kalian miliki di rumah atau yang pernah kalian amati? Coba disebutkan ya. Kita lanjut ke kelompok hewan. Jadi hewan itu dikelompokkan menjadi 2 kids, yaitu hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Hewan vertebrata ini memiliki 5 kelompok. Yang pertama ikan, kedua amfibi, 3 aves, 4 reptilia, 5 mamalia. Jadi masing-masing hewan ini memiliki alat gerak yang berbeda kids. Contoh di sini Miss Utari coba tanya ikan. Tahukah kalian ikan bergerak menggunakan? Benar, sirip dan ekor mereka. Untuk apa ya? Untuk berenang. Good job. Kemudian yang kedua ada katak atau di sini masuk ke dalam kelompok amfibia kids, bergerak menggunakan kaki yang berselaput, memudahkan mereka untuk berenang. 3 aves. Jadi burung biasanya dominan, kalian mengetahui burung itu dapat terbang, tetapi ternyata ada burung yang tidak dapat terbang, sehingga dia bergerak menggunakan kaki. Kemudian reptil atau di sini Miss Utari contohkan adalah buaya dan ular. Buaya bergerak menggunakan keempat tungkai mereka, sedangkan ular bergerak menggunakan otot perut mereka. Dan yang terakhir adalah mamalia, yaitu bergerak menggunakan kaki ataupun 4 tungkai ataupun 2 tungkai atau kaki ya kids ya. Dan ada juga mamalia yang hidup di air. Satu lagi
lagi yang belum Miss Utari cantumkan di sini, mamalia yang bisa terbang. Kalian tahu contohnya apa? Benar, kelelawar. Jadi mamalia bisa bergerak menggunakan keempat tungkai atau dua kaki, ataupun menggunakan sayap dan sirip, dan juga bisa menggunakan sayap loh kids. Wow. Nah ini dia alat gerak hewan dan fungsinya. Ikan, sirip, dan ekor fungsinya berenang. Amfibi menggunakan kaki berselaput untuk berjalan, melompat, dan berenang. Reptil, contohnya buaya dengan kaki, ular dengan perutnya, penyu dengan kaki dayung, fungsinya berjalan, merayap, memanjat, dan berenang. Aves dengan kaki dan sayap, fungsinya untuk berjalan, berlari, terbang, dan berenang. Sedangkan mamalia, kaki dan sirip, serta iya benar sekali sayap, fungsinya adalah berjalan, berlari, melompat, dan berenang. Kemudian selanjutnya adalah hewan avertebrata, kelompok yang kedua, hewan yang tidak bertulang belakang. Contohnya adalah kelompok serangga dan kelompok cacing, serta di sini ada kelompok moluska atau siput. Pertama, semut. Semut itu terkenal memiliki 3 pasang kaki. Kemudian belalang menggunakan 3 pasang kaki dan sayap. Dan kaki yang paling belakang itu adalah kaki yang istimewa ya kids, fungsinya adalah untuk melompat lebih tinggi. Kemudian cacing bergerak menggunakan otot perut, begitu juga dengan siput. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam alat gerak pada manusia. Jadi, dalam sistem gerak kita memiliki yang namanya alat gerak aktif atau organ gerak aktif dan alat gerak pasif atau organ gerak pasif. Jadi inilah yang akan menyusun sistem gerak kalian kids, sehingga kalian bisa bergerak karena pertama kalian memiliki otot. Otot adalah alat gerak aktif karena otot dapat menggerakkan tulang. Sedangkan alat gerak pasif yaitu tulang, karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendiri. Seperti contoh di sini, ketika kalian melakukan yoga ataupun stretching, kalian perlu menggerakkan tangan dan kaki kalian. Yang menggerakkan tangan dan kaki kalian itu adalah otot. Yang bergerak apa Miss? Yang bergerak adalah tulang kalian. Cukup jelas ya? Oke, kemudian sekarang kita belajar tentang fungsi tulang. Fungsi tulang yang pertama, tempat melekatnya otot. Yang kedua, melindungi organ dalam tubuh. 3, membentuk tubuh. 4, tempat pembentukan sel darah merah. Pertama, tempat melekatnya otot. Wow. Nah, pada saat apakah otot bisep kalian berkontraksi? Jadi di sini kalian akan mengenal 2 jenis otot utama, yaitu otot bisep dan otot tricep. Wow, apa itu Miss Utari? Nah, ketika kalian mengangkat sesuatu, contoh, kalian mengangkat pot bunga. Ketika kalian mengangkat pot bunga, otot bisep kalian itu akan berkontraksi, artinya dia semakin membesar atau mengeras. Sedangkan otot yang berada di bawah, yaitu otot tricep, dia akan berelaksasi. Relax, artinya dia santai. Jadi, otot bisepnya berkontraksi atau menegang, dan otot tricepnya akan relaksasi atau benar mengendur dia kids ya. Nah, jadi tubuh dapat bergerak karena tulang yang digerakkan oleh otot. Jadi ketika kalian ingin mengangkat sesuatu, otot kalian harus bergerak terlebih dahulu untuk menggerakkan lengan kalian atau tangan kalian, sehingga kalian dapat mengangkat sesuatu. Dan otot itu dapat berkontraksi dan berelaksasi. 2, melindungi organ dalam. Tahukah kalian ini tulang apa? Benar sekali, tulang rusuk. Jadi tulang rusuk melindungi organ dalam seperti jantung, paru-paru, hati, dan pankreas. 3, membentuk tulang. Jadi semakin panjang dan bentuk rangka kalian, nah jadi semakin panjang rangka atau tulang kalian akan mempengaruhi bentuk tubuh kalian. Ya, atau semakin tinggi tulang kalian berarti semakin tinggi pula bentuk tubuh kalian. Jadi setiap orang akan berbeda-beda walaupun umur kalian sama. Oke. 4, tempat pembentukan sel darah merah. Jadi sel darah merah kita itu dibentuknya di dalam sumsum tulang. Ya, jadi sel darah merah nama lainnya adalah eritrosit. Kemudian, oke, that's all. So, that's all about my explanation. Thank you so much. Bye-bye, kids. Hi
Alright, that's all. What do you think about my explanation before? Do you understand? Or do you have any question? No? Alright, so I have some question for you. The first question is, mengapa hewan dan manusia itu dapat bergerak? Ya, karena memiliki organ gerak atau alat gerak. Ada berapa jenis organ gerak dan alat gerak pada manusia ataupun hewan? Ya, ada dua, yaitu organ gerak aktif dan organ gerak pasif. Yang aktif terdiri dari otot, sedangkan organ gerak pasif terdiri dari tulang. Nah, dengan dua organ inilah kita dan hewan dapat bergerak. Oke, dan selain bergerak, ternyata pada hewan, otot dan tulang ini berfungsi untuk melindungi dirinya dari para pemangsa. Dan pada beberapa hewan, cara mereka bergerak itu berbeda-beda, kids. Ada yang dengan cara berlari, melompat, kemudian ada dengan cara terbang dan berenang. Nah, jadi sampai di sini dulu untuk materi kita hari ini. If you have some question, you can ask Miss Utari on my virtual class. Thank you so much, kids. See you on my virtual class. Bye!